Shalom. Selamat dan semangat pagi sobat-sobat Daily Fresh Juice. Senang sekali bisa menyapa sobat Fresh Juice semua pada hari ini di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Yuniarti Yosepa Ansi Putri dari Skadau, Kalimantan Barat yang juga merupakan member DFJ Fellowship 12. Pada hari ini 20 Oktober 2020, renungan akan dibawakan oleh Alan Kewas dari Kota Medan. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi sahabat pewarta dan pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih. Sebelumnya di bulan April 2020 yang lalu kita pernah bertemu dan saat ini senang rasanya saya, Alan Engelbert Kewas dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Medan, bisa bertemu lagi dengan sahabat pendengar Daily Fresh Juice di hari Selasa 20 Oktober 2020. Sahabatku yang terkasih, pendengar Daily Fresh Juice, sewaktu kecil dahulu, kira-kira saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya sering ditugaskan oleh orang tua saya untuk menjaga rumah. Kedua orang tua sering pulang malam saat bekerja. Menunggu di rumah dan berjaga terkadang tidak menyenangkan bagi saya. Apalagi kalau orang tua pulangnya sampai larut malam, harus menahan kantuk sampai mereka pulang tidak enak rasanya. Tapi akan menjadi menyenangkan apabila kedua orang tua saya sedang pergi ke pesta. Entah itu pesta pernikahan atau pesta Natal di kantornya, dan saya ditugaskan menjaga rumah. Saat mereka pulang, pasti mereka akan membawakan saya makanan pesta yang enak-enak, dan mereka akan segera mengajak saya makan. Senang banget deh rasanya. Nah, pengalaman menunggu dan berjaga-jaga ternyata juga diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Pada waktu bersama murid-muridnya, Yesus bersabda, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapat tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Sahabat pewarta dan pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di awal saya bercerita tentang masa kecil saya, pengalaman menunggu datangnya orang tua pulang dari pesta,
Sekarang, saat saya sudah dewasa, saya memang masih tinggal bersama orang tua. Suatu ketika saat saya bekerja di rumah sakit, sehari sebelumnya saya dinas dari pagi hari dan jaga malam harinya, dan dilanjutkan dinas kembali esok hari. Saya pulangnya hampir tengah malam. Terbayang ya bagaimana letihnya. Biasanya saya pulang sore hari, tapi hari itu saya pulang malam sekali. Dan ketika sampai di rumah, saya mendapati rumah sudah dimatikan lampunya. Orang-orang di rumah mungkin sudah terlelap. Saya mencoba menghubungi dari telepon dan juga mengetuk pintu, karena saya memang kebetulan tidak membawa kunci rumah. 5 menit berlalu, saya menunggu. 15 menit berlalu, kok terasa lama sekali ya? Dan saya sudah mulai kesal karena harus menunggu lama agar pintu dibukakan. Dan apa yang terjadi ketika pintu dibukakan? Bukannya berterima kasih kepada yang membukakan pintu, tapi saya malah merengut dan mengomel karena sudah kesal akibat menunggu lama di luar rumah. Nah, itulah pengalaman saya yang lain. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, 2 pengalaman saya tadi sungguh berkebalikan ya. Bagaimana ya kalau pengalaman di dalam Injil tadi terjadi sama kita? Apakah seperti hamba yang setia menunggu tuannya datang dan berujung kepada sebuah situasi sukacita untuk kita? Ataukah menunggu akan berujung pada situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menimbulkan amarah bagi kita? Seandainya dalam kisah saya tadi, saat saya pulang larut malam dan mengetuk pintu dan pintu segera dibukakan, tentu saya tidak jadi merengut, ngomel-ngomel, melainkan bersukacita. Kalau di dalam Injil tadi dikatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Tuannya datang pada pesta kawin saat dini hari, dan karena pintu segera dibukakan, maka tuannya itu bersukacita juga. Tuannya tidak akan bermarah-marahan, mengomelin hamba-hambanya. Malah tuannya pun mengajak hamba-hamba untuk makan bersama. Hamba-hambanya diajak untuk ikut dalam kebahagiaan, makan makanan pesta. Tuhan Allah pasti senang banget kan ketika mendapati kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Siap untuk membukakan pintu bagi kedatangan Allah. Kita justru lebih bersukacita karena kita berhasil berjaga-jaga dengan baik, mengemban tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh amanah. Pastinya ada janji berkat berlimpah yang pantas bagi kita untuk kita terima. Sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai sebuah harapan, suasana yang dipenuhi oleh sukacita. Untuk siapa? Tentu untuk kita yang setia. Allah hadir untuk kita bisa kapan saja, dan kita tidak tahu, bukan kita yang menentukan. Bahkan saat kita mungkin sudah merasa letih atau bosan untuk menunggu jawaban doa-doa kita dari Tuhan, Tuhan bisa datang kapan saja dan menjawab doa kita tersebut. Sahabatku, hendaklah pinggang kita tetap berikat. Artinya, kita selalu sigap.
Kita tidak perlu menunda lagi untuk berdandan. Kita siap untuk berangkat, untuk segera bertindak, sigap menjawab panggilan Tuhan. Dalam hal kecil seperti tugas-tugas kuliah, pekerjaan kita, bakat yang kita miliki yang bisa digunakan dalam pelayanan kita di gereja. Bahkan dalam hal besar seperti ketika kita diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin dalam kelompok studi, kepanitiaan, pemimpin di kantor kita, pemimpin dalam rumah tangga kita, atau pemimpin dalam masyarakat. Sebagai seorang Katolik, kita harus siap dan sedia untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Karena Tuhan selalu menjanjikan sukacita untuk kita. Talenta dan bakat yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, haruslah kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani panggilan Tuhan. Dan hendaklah pelita kita tetap menyala, walau ada angin bertiup, semua kesulitan dan kesusahan yang kita alami. Walau minyak pelita kita hampir habis, tenaga kita sudah hampir habis, kita hampir putus asa saat mengejar sesuatu, namun belum juga kita temukan. Sudah mencari jodoh ke sana kemari, tapi juga belum kita temukan. Eits, jangan menyerah dulu dong. Tuhan ingin agar kita mempertahankan pelita kita, menjaga harapan kita terhadap janji Tuhan. Bagaimana caranya mempertahankan pelita itu? Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata, jangan mencuri, ya jangan mencuri, maka kita akan bersukacita karena kita akan terhindar dari rasa takut ketahuan mencuri. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, ya jangan khawatir, melainkan berserah kepada kehendak Tuhan, tapi juga berusaha yang terbaik, sehingga yang kita khawatirkan tidak terjadi. Kita akan merasa puas karena kita sudah berusaha maksimal. Itulah sukacita, itulah kerajaan Allah. Kalau firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah Injil, maka kita pun sebagai umat Katolik, dalam tutur kata, dalam perbuatan sehari-hari, kita berani bersaksi dan menunjukkan Kristus sebagai pondasi iman kita. Orang-orang di sekitar kita akan turut merasakan kegembiraan itu. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita, mengisi kembali pelita kita, mengecas kembali semangat kita, dan mengarahkan kita menuju terang dan hidup yang penuh dengan sukacita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah datang bukan melulu diartikan sebagai kiamat, tanda akhir zaman, akhir dari hidup kita. Tuhan Yesus bukan mau menakut-nakuti kita, tapi ingin agar kita memanfaatkan hidup yang diberikan Tuhan untuk menjadi berguna, untuk menjadi berkat, untuk membawa suasana penuh sukacita buat diri kita dan juga buat sesama. Marilah kita sebagai umat Katolik menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang bersukacita, percaya bahwa Allah datang membawa kebahagiaan, dan sepantasnya kita mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga dan menyalakan pelita iman kita
supaya saat nanti sukacita itu datang, kita akan menikmatinya berlipat-lipat. Semoga renungan Injil pada hari ini menyegarkan hati kita dan membuat kita semakin siap dalam menyambut kedatangan kerajaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Sampai bertemu lagi ya sahabat-sahabatku. Salam Fresh Juice. Terima kasih kepada Alan Kewas untuk renungan yang menyejukkan hari ini. Kita diajak untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut sukacita kerajaan Allah. Sekian renungan pada hari ini. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.